Benci terhadap ibu kandungnya sendiri. Dan menganggap ibunya adalah pembawa sial. Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Awi, kelahiran tanggal 30. Keluarganya berantakan. Benci dengan ibunya karena ibunya selingkuh dan sering gagal dalam menjalin hubungan dengan seorang pria. Menurut pengakuannya, Awi adalah korban guna-guna. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dialaminya? Wi, mana sih calon kamu si Rona? Masa dari tadi udah jam segini belum kelihatan juga? Iya, Wi. Semua tamu sama penghulu udah pada gelisah tuh. Kamu nggak bisa hubungin dia apa? Aku udah hubungin, Kak. Nomornya nggak aktif. Itu pacar kamu niat nggak sih nikahin kamu? Saya dapat kabar dari keluarga Rona. Kalau Rona nggak ada di rumah. Rona kabur. Gak bisa begini nih. Bisa malu keluarga besar kita. Kalau dalam waktu 10 menit lagi, calon pengantin prianya juga belum datang, dengan sangat terpaksa, saya harus pergi dari sini. Coba tunggu sebentar lagi, Pak. Tolong, Pak. Dari tadi saya juga sudah menunggu. Masalahnya saya juga sudah ditunggu di tempat ini. Dan saya melihat di sini kok kalau kamu bisa dilamar tapi hampir nggak jadi loh. Iya. Sampai ke pelaminan nih, misalnya kita udah mau melamar dia ke pelaminan dan kita udah sewa gedung dan segala macam, saya merasa bisa ada terjadi kegagalan patah gitu, jadi tidak jadi gitu. Apakah itu betul? Iya. Mas Ronanya mana sekarang? Saya nggak tahu, saya aja nggak kenal. Mau ngapain kamu kesini? Mau ngasih pesan apa? Kata Mas Rona pernikahannya dibatalkan. Jangan sembarangan ngomong ya. Maaf Mas, saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh menyampaikan pesan. Kalau nggak karena uang, saya mau Mas. Ya Mas, permisi Mas. Udah biarin aja, biarin. Ngapain sih ngurusin Awi? Ini semua juga gara-gara kelakuan dia juga. Awas, mikir. Bangun kamu. Bangun. Kamu tahu nggak sih apa akibatnya ini semua? Hah? Kamu tuh udah bikin malu keluarga, tahu nggak? Berapa ibu keluarin uang buat pernikahan kamu ini? Hah? Aku minta maaf, Bu. Aku juga nggak tahu kalau Mas Rona itu mutusin aku di hari pernikahan aku. Makanya jadi perempuan jangan bodoh. Kamu harus pintar nyari suami. Aku bakalan cari Rona. Kamu nggak cuman minta maaf aja nggak cukup. Kamu harus cari laki-laki itu dan dia harus bertanggung jawab atas semuanya. Juga jangan lupa dia harus mengembalikan semua uang ibu yang udah keluarin buat pernikahan ini. Saya merasakan banyak karma buruk yang kamu lakukan di sini, dan saya menggambarkan hati. Saya merasa hati ini banyak sekali terluka karena kamu dari keluarga broken home. Betul. Iya Mbak, nyari siapa ya Mbak? Ini beneran kosannya Rona kan? Bener, sini kosannya Rona. Kenapa Mbak? Ronanya ada, Mas. Saya ini pacarnya. Serius Mbak pacarnya? Iya, emangnya kenapa? Saya beneran bingung ya masih Rona. Gak jelas pacarnya mana. Maksud Mas apa? Emang ada cewek lain selain saya? Sorry Mbak, gue nggak tahu. Mas kasih tahu dulu Ronanya di mana. Aduh, gimana Mbak ya? Karena Rona itu udah meninggalin saya. Saya itu harusnya udah nikah sama dia. Mas tolong kasih tahu Rona di mana, Mas. Rona! Kelewatan kamu ya. Siapa sih kamu? Tega ya kamu sama aku. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Nih. Siapa sih cewek ini? Kenapa tiba-tiba mukulin kamu? Aku nggak tahu sayang. Jadi kamu udah punya istri? Kamu itu udah ngebatalin pernikahan kita. Apa? Pernikahan? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Saya udah punya istri. Mana mungkin saya nikahin kamu? Kenal juga enggak. Siapa sih yang suruh kamu? Bisanya cuma ganggu rumah tangga orang aja.
Tega ya kamu sama aku. Jahat kamu, Rona. Tunggu. Kok dia tahu nama kamu sih? Mana aku tahu, udah nggak usah diladenin. Saya pernah lihat kamu juga enggak. Jadi jangan macem-macem ya. Ayo mah, kita masuk. Tega kamu, Rona, sama aku. Lihat ya, aku bakalan balas semua ini. Awi, cukup. Awi, udah, cukup. Lepasin aku. Udah, Wi. Si Wi. Aku tuh harus kabur yang barang-barang ini. Ini tuh udah gak penting lagi. Awi, bukan begini ya, saya semuanya bukan begini. Lepasin aku lebih baik. Jahat kamu, Rona. Aku benci banget sama kamu. Lepasin aku. Awi, kamu dengar. Kamu sadar, ya? Kamu sadar ya? Ayo, pelan. Lepasin. Aku tuh udah gak pantas ada di dunia ini lagi. Awi, astagfirullah, istighfar, Awi. Apa yang kamu lakuin itu dosa. Walaupun kamu meninggal, kamu gak bakalan tenang. Tapi aku tuh benar-benar kecewa. Aku mau mati aja. Awi, kamu apa-apaan sih? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Saya tuh nggak tahu rasanya disakitin, dikecewain sama orang yang mau nikahin aku. Dan taunya dia udah punya istri. Awi, kamu harusnya ambil hikmahnya dan bersyukur, Awi. Masih mending ketahuan sekarang daripada ketahuan belakangan setelah kamu nikah sama Rona. Awi. Tuh, ayah manggil kamu. Yuk. Saya sekarang udah berusaha cuek, saya udah nggak mau tahu dengan urusan orang ibu saya yang gimana. Ya. Yang saya udah nggak peduli dengan dia. Bapak masih hidup? Bapak masih cuma sakit. Sakit apa Bapak? Bapak stroke. Ayah udah dengar semuanya. Sabar. Kamu harus ikhlas. Rajin sholat. Baca Al-Quran. Kamu relakan aja si Rona. Tapi aku sangat mencintai Rona ya. Aku ngerasa diri aku itu bodoh. Bisa ditipu dan dibohongi sama Rona. Insya Allah. Allah akan menggantikan buat kamu yang lebih baik. Ayah. Ampun. Obat ayah habis. Sebentar ya, Ayah. Aku telepon ibu dulu. Ibu kamu masih lagi sibuk. Kebiasaan ya. Ibu itu selalu kayak gitu. Bukan yang ngurusin ayah lagi sakit, malah pergi-pergian. Ih, ibu tuh kemana sih? Diteleponin dari tadi nggak aktif nomornya. Ibu udah bisa dihubungin belum? Belum, Kak. Nomornya aja nggak aktif. Aku tuh kesel deh sama ibu. Tega banget ibu ninggalin ayah, sedangkan ayah itu lagi sakit. Ibu tuh gak pernah berubah ya dari dulu. Coba kalau kemarin kamu jadi nikah dan tinggal sama suami kamu. Siapa yang jaga ayah? Kamu juga melakukan kegiatan yang sangat buruk sekali. Bentak ibu. Iya. Dan benci terhadap ibu kandung kamu sendiri. Saya merasa bahwa kok ada jarak ya antara ibu kandung dengan kamu ya. Saya merasa bahwa kalau saya berasumsi dan memprediksi di sini bahwa ibu kandung kamu mungkin terlibat hubungan asmara dengan orang lain. Iya, betul. Orang tua saya sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Ibu saya selingkuh dengan orang lain.
ketika bapak saya lagi sakit. Saya mulai tambah membencinya ketika dia membawa Seorang pria. selingkuhannya ke rumah ketika bapak lagi sakit. Aduh, kamu. Ibu! Ayo masuk ke mobil. Ibu turun, Bu! Awi, kamu kenapa? Kenapa, Wi? Tadi aku lihat ibu mesra-mesraan sama laki-laki lain. Ibu benar-benar keterlaluan. Masih aja belum berubah. Ibu mana bisa berubah? Dari dulu dia selalu aja nyelingkuhin ayah. Aku kecewa sama ibu. Awi, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, ini memang karma dari ibu kamu yang kamu lakukan. Tapi saya berusaha sebisa mungkin kasih tahu Mbak Awi supaya Mbak Awi bisa sabar dan coba untuk ubah pattern itu dan coba untuk patahkan karma buruk ini. Karena kalau tidak, ini akan gagal lagi, terus dan terus berulang. Perceraian bolak-balik, gak cuma sekali. Jadi ada perceraian 2, 3, 4. Suami kamu bangun, bisa bahaya. Tenang aja, kamu jangan khawatir. Suami aku tuh udah kemet hidup, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ada-ada aja kamu. Tapi emang bener sih, dia kayak main hidup. Bisa cuma tidur doang. Itulah, sebenarnya aku tuh udah malas sama dia. Cuman gara-gara anak-anak aja, aku jadi nggak bisa pisah sama dia. Jadi yuk kita duduk ya. Sini Sandra. Astagfirullah. Diana. Ngapain kamu keluar dari kamar? Sana masuk. Masuk. Siapa laki-laki itu? Kenapa kamu bawa dia ke rumah ini? Bukan urusan kamu. Kasihan ya kamu, Dian. Kalau bukan karena anak-anak, aku udah cerai dari dia. Untung ada kamu yang bisa memenuhi kebutuhan aku. Iya dong sayang. Istighfar kamu, Yani. Aku masih suamimu. Aku masih hidup. Terus kamu maunya apa? Hah? Kamu pergi dari sini. Ini. Sudah loyo, begitu aja masih mau marah lagi. Bangun, Awi, ayah. Tahan aja udah gak bisa. Astagfirullahaladzim. Ibu tega ya lakuin ayah kayak gini. Ibu gak mikirin perasaan ayah. Apaan sih, Bu? Apa yang udah Ibu lakuin sama ayah? Sekarang Ibu benar-benar berani ya bawa laki-laki lain ke dalam rumah. Istighfar, Bu. Sadar, Bu. Hah? Diam kalian semua, diam. Kalian tahu nggak kenapa ibu melakukan ini? Karena bapak kalian itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Oh, gara-gara laki-laki ini, ibu jadi tega sama ayah. Ibu tuh gak mikirin perasaan ayah. Diam kamu, Awi. Kamu nggak lihat apa? Ayah kamu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia cuma bikin susah doang. Ibu nggak takut dosa? Jahat banget sih, Bu. Heh, diam kamu anak kecil. Jangan ngajarin tentang dosa sama ibu. Ibu capek tahu. Kalian pikir siapa yang bayar pengobatan laki-laki itu kalau bukan ibu? Hah? Kalian punya uang memangnya? Uang kalian cuma sedikit. Buat hidup sehari-hari aja kalian senang kemis. Bagaimana kalian bisa membiayai orang tua itu? Ya Allah. Ibu benar-benar jahat banget sih, Bu. Sadar, Bu. Udah. Bawa ayah ke kamar. Ayo ya, pelan-pelan ya. Tante. Urus anak tuh ayah kamu.
Bilang sama dia, jangan pernah keluar kamar lagi. Ngerti? Ibu tuh nyadar gak sih? Hidup aku itu udah sial, Bu. Aku ditinggal sama pacar-pacar aku. Dan terakhir aku gagal nikah. Ini semua itu karena karma ibu. Itu karena kamu. Nasib kamu yang sial. Kenapa kamu nyalain ibu? Nggak ada hubungannya sama ibu. Ibu tuh emang jahat. Kurang ajar sekali ya kamu. Kamu lupa apa? Kamu lahir dari rahim ibu. Kamu berani membantah sama ibu? Sini kamu, dasar anak kurang ajar. Sini kamu, sini. Sini, lepasin dia. Ibu. Lepasin Sini kamu. Sini kamu. Hah? Ibu itu harusnya sadar diri, Bu. Kamu yang harusnya sadar diri. Kenapa kamu ditinggalin terus sama pacar-pacar kamu? Karena kamu nggak bisa jaga pacar kamu. Kamu tuh seharusnya terima kasih sama ibu. Kamu dibesarkan, dilahirkan, dikasih makan, dibiayain kuliah, dan sekarang ibu juga biayain nikahan kamu. Semua ibu lakukan buat kamu. Aku kembaliin uang ibu. Kamu punya uang berapa? Banyak uang kamu, ha? Mampu kamu balikin uang ibu? Mampu? Kamu dengar ya, kamu nggak ada hak di rumah ini. Ini hak rumah milik ibu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi kamu dari sini. Aku nggak takut, Bu. Udah Bu, jangan usir Awi Bu. Biarin. Bu, Awi udah ngalamin banyak musibah. Syukurin, itu akibatnya anak membantah sama orang tua. Kalian ingat, kalau kalian sama kelakuannya sama dia, kalian juga harus pergi dari sini. Kalian harusnya bersyukur, masih ada ibu di sini. Ibu yang berhak di sini. Kalau nggak ada ibu, kalian bisa ada gembel semua. Pergi kamu dari sini. Pergi. Udah, kalian masuk. Awas kamu. Balik ke sini. Masuk. Sini kalian. Sini. Dengar kalian semua. Kalian juga berdua. Dengar semuanya. Rumah ini adalah atas nama ibu. Jadi ibu yang berhak mengusir kalian kapanpun juga. Termasuk ayah kalian. Kalian harus hormatin Om Rafiq. Karena dia yang mengasih duit sama ibu untuk biaya rumah ini dan biaya orang tua itu. Tapi tolong Bu, jaga perasaan ayah Bu. Kalian cuma mikirin perasaan orang tua itu aja. Pokoknya siapa yang nggak mau ngikutin peraturan di sini, ibu tidak segan-segan untuk mengusir kalian. Dan kalau kalian pergi dari sini, ibu nggak akan mau lagi untuk ngurusin laki-laki itu. Ibu pun akan usir dia dari sini. Dengar kamu. Hah, kamu, laki-laki nggak tahu diri kamu, udah jelek, penyakitan, miskin lagi kamu. Bu, harusnya ibu yang ngurusin bapak, Bu. Tahu semuanya nggak tahu diri. Bapak yang sabar ya, Pak. Kita harus cari Awi kemana lagi nih? Iya, kita udah cari Awi kemana-mana tapi nggak ada. Aku benar-benar khawatir Kak sama Awi. Aku takut dia nekat dan berbuat yang enggak. Aku juga. Ini semua gara-gara ibu. Ya Kak, Keluarga kita jadi berantakan. aku kepingin banget habisi laki-laki yang bersama ibu. Jangan harap aku bakal panggil dia ayah. Kita cari lagi yuk. Aku buatin sarapan dulu buat kamu ya sayang. Terima kasih sayang. Udah berapa tahun ini sudah kelewatan ini. Bentar ya. Lo tuh bukan siapa di sini ya? Lu jangan sok di rumah ini. Gila ngapain kalian? Apa-apaan kalian, ha? Lo tuh nggak usah sok di sini ya. Lo tuh bukan siapa-siapa. Atau diri lo. Dan harap gue panggil ayah lo ya. Heh, kamu dengar ya? Kalian itu udah berani mau mukul-mukul calon ayah kalian, ha? Ibu, aku nggak pernah setuju sama kelakuan ibu ya. Ayah itu masih ada, tapi ibu udah bawa dia ke rumah ini. Dengar kamu ya, semua biaya hidup di rumah ini itu dari ibu. Jadi kalian harus dengar kata-kata ibu. Sayang, maafin ya sayang anak-anak saya. Kamu ajarin anak-anak kamu ya. Berani banget mereka mukulin saya.
Rafiq, Rafiq jangan pergi. Puas, hah? Puas kalian, puas kalian, puas kalian udah bikin dia pergi. Hah? Kalian dengar ya, semua biaya hidup di rumah ini dari uangnya Rafiq. Sekarang Rafiq pergi. Kalian mau apa? Hah? Kalian mau apa? Rafiq pergi sekarang. Awi, kok kamu di sini? Kita semua cari-cari kamu dan khawatir sama kamu, Wi. Aku di sini baik-baik aja kok, Kak. Aku bantu-bantu jadi marbot masjid. Enggak, Wi. Kamu lebih baik pulang aja ya. Iya, Wi. Karena kalau nggak ada kamu di rumah, nggak ada yang jagain ayah. Kita semua udah nikah. Dan kita harus urus keluarga kita masing-masing. Cuman kamu yang belum nikah dan belum punya keluarga. Aku nggak bisa, Kak. Aku tuh benci banget sama ibu. Terus kamu nggak mau pulang dan rawat ayah? Wi, kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak pulang, ibu tuh bakal bawa ayah ke panti jompo. Kamu nggak capek apa tiduran mulu? Jadi laki koloyok banget sih. Kamu udah makan? Mau makan? Mau? Mau disuapin sayang? Hah? Mau disuapin sayang? Sayang mau disuapin. Makan! Makan! Buka mulutmu, buka! Makan! Aduh! Ibu tuh apa-apaan sih, Bu? Keterlaluan tau nggak? Ibu mau lihat ayah mati. Ngapain kamu balik lagi ke sini, hah? Ngapain kamu berani nginjakkan kaki kamu di rumah ini lagi, hah? Aku pulang demi ayah, Bu. Aku nggak mau ayah mati di tangan ibu. Sembarangan kamu ya, jangan fitnah ibu macam-macam kamu. Terus kenapa selama ini ibu tuh selalu jahat sama ayah? Ibu capek! Ibu capek terima kondisi ayah. Kamu lihat, ayah kamu sekarang udah lumpuh. Udah gak bisa ngasih nafkah. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Kamu pikir dari mana semua uang kita? Dari mana untuk ngurusin semua rumah tangga ini? Hah? Kalau bukan dari Rafiq. Dan sekarang Rafiq pergi. Rafiq pergi. Aku nggak peduli, Bu. Yang penting ibu itu jangan pernah kasar sama ayah. Hah, dengar ya. Siapa yang membiayai nikah kamu? Hah? Siapa? Itu semua ibu. Kalau bukan ibu siapa lagi? Dan ibu semuanya uang pinjam sama Rafiq. Kamu tahu itu? Buat ayah cukup ya untuk bulan ini. Iya, Kak. Jadi, nanti kita pulang kita bisa tenang. Dan kita bisa gantian untuk jagain. Itu mereka, habisin. Siap, Bos. Ayo nggak kenapa-napa kan ya? Ayah mau lihat. Ya, ada mana? Jangan ya, di sana udah ada Kak Niza, Kawi sama Kak Lila. Jadi ayah tenang di sini aja. Ayo naik. Ayo ya. Mau lihat. Jangan ya. Keluar kamu. Keluar. Ayo keluar. Biar ibu yang jagain ayah. Gak mau, Bu. Aku disuruh sama Kawi untuk jagain ayah. Hah? Ibu kamu tuh saya. Bukan Awi. Kamu mau biaya sekolah kamu ibu stop. Biar kamu gak sekolah lagi. Mau kamu? Hah? Hah, kelamaan. Sini keluar. Keluar. Kamu mau besukin Dahlan sama Rama? Iya. Ayo kalau mau cepetan jalan. Ayo. Anak-anak kamu tuh lagi koma. Ayo lihat mereka. Ya ampun, ayah. Ayah. Keterlaluan kalian. Kalian hina dan sisa ayah aku. Kurang ajar kamu. Awi, jangan berani-berani sentuh Rafiq. Kalau kalian nggak terima atas perlakuan ibu, bawa bapak kamu keluar. Biar kalian semua jadi gembel di luar sana. Bangun ya. Ayah, bangun ayah. Ayah pingsan. Ayah, bangun ya.
untuk saat ini juga ibu saya udah bener-bener lupa sama agama. Sholat aja enggak. Udah bener-bener. Saya kadang kasihan gitu. Saya kan di rumah, yang lain kan kakak saya sudah berkeluarga. Di rumah saya sama adik saya. Adik saya juga ini mungkin karena dia udah dia remaja ketika orang tua kita sudah bercerai. Jadi dia tuh udah nggak dapat kayak pendidikan dari orang tua. Kelakuannya bejat banget sih. Suaminya lagi sakit, dia malah pacaran sama orang lain. Iya, nggak malu apa sama anak-anaknya? Kalian tuh bilangin sama ibu kalian, ingat umur, ingat mati. Masa sih pacaran kayak begitu? Ayah kalian lagi sakit kan? Bilangin sama ibu kalian, malu dilihat sama orang lain. Kan sama. Ibu bikin malu. Bukan Bu, ibu tuh udah gak muda lagi. Apa-apaan sih kalian? Kalian daripada ngurusin ibu, mendingan ngurusin bapak kalian tuh yang udah mau mati. Bu, ibu-ibu yang lain tuh ngomongin ibu. Ibu bukannya sholat, kenapa malah pacaran kayak ABG di sini, Bu? Kalian lihat apa sih? Hah? Sok suci kalian. Munafik dasar. Sana bubar. Bu, malu. Ini tempat untuk ibadah, bukan buat pacaran. Emang kenapa? Bu harus pulang. Udah Bu, pulang Bu. Awas, lepasin ibu. Kalian apa-apaan sih? Ayo Bu. Lepasin. Apaan sih kalian? Kalian sengaja ya bikin ibu malu? Hah? Kalian jangan ngatur-ngatur hidup ibu. Bu, bertobat Bu. Malu kan Bu lihat banyak orang kayak gitu tadi Bu. Bersihin dosa ibu, sholat Bu, ngaji, istighfar Bu. Hah? Bapak kamu yang tukang ngaji, tukang sholat, tukang istighfar. Lihat deh, makin tua hidupnya makin belangsak. Bu istighfar Bu, jangan ngomong kayak gitu. Emang kenapa hidup ibu? Hah? Kamu lihat kan, hidup ibu bahagia, ibu gampang dapetin uang. Dan ibu juga dicintai serta disayangi oleh Om Rafiq. Iya kan? Kalian lihat sendiri. Bu, Om Rafiq itu berani ngehina ayah. Nanti juga dia bakalan berani ngehina ibu. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Om Rafiq nggak akan begitu sama ibu. Kalian semua dengar ya. Ibu yang berkuasa di rumah ini. Ibu nggak mau hidup ibu diatur sama kalian. Apalagi dilarang hubungan ibu sama Om Rafiq. Ibu gampang saja tinggal jual rumah ini dan ibu pergi dari sini. Ngerti kalian semua? Kerja umur sekarang. Ya, maaf. Kami juga punya keluarga dan sudah terlalu lama ditinggal. Insya Allah, kita semua bakal gantian datang ke sini buat jagain ayah. Awi, kita semua nitip ayah. Tapi kakak-kakak janji ya, sering-sering datang ke sini. Kalian masih ada di sini? Kirain udah pada pergi. Nggak pengen pulang kalian? Pulang sana. Ngapain sih di sini? Bagaimana, Sat? Enggak sah, ini enggak sah pernikahan ini. Awi, mau kamu apa sih? Ibu itu tega banget sih, Bu. Ayah itu masih hidup dan lagi sakit. Tapi ibu malah nikah lagi. Ibu selalu dilarang-larang sama kamu. Ibu pacaran kamu bilang gak pantas. Zina, sekarang ibu kawin siri juga salah. Awi, harusnya kamu lihat dong. Ayah kamu tuh udah gak bisa ngasih nafkah lahir dan batin. Wajar dong kalau ibu nikah lagi. Ibu rela diceraikan oleh ayah kamu. Tapi ayah kamu gak pernah mau nyeraikan ibu. Bu, ayah itu gak pernah jahat sama ibu. Ayah itu udah baik sama ibu. Dia tanggung jawab. Udah! Banyakan ngomong kamu. Pergi kamu sekarang, pergi. Pergi sana. Fajar. Sini aja sayang. Fajar. Fajar.
kamu kalau dipanggil? Nih, bawain koper-koper ibu ke kamar ayah. Cepetan. Jangan letoy, kamu kan laki. Cepetan bawa. Sayang, mulai sekarang kita akan tinggal di rumah ini. Dan semua ini akan menjadi milik kita. Oke kan? Itu data siapa aja? Hah? Punya saya. Kenapa? Oh ya, saya mau kasih tahu sama kamu kalau saya dan Rafiq sudah resmi menikah. Dan mulai saat ini kami akan tinggal di sini. Kamu tidak bisa membawa laki-laki ke rumah ini. Kenapa? Kamu cemburu? Nah? Tinggal kamu pilih aja. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa keluar dari rumah ini. Atau kamu ceraikan saya. Ini di rumahku. Bukan rumah kamu. Kamu jangan berhak usir aku. Kalau begitu, kamu tinggal aja di gudang belakang sana. Ini kamar aku sama Mas Rafi. Kamu tahu nggak? Ayo turun. Kamu harus pindah ke belakang. Ayo, jalan. Jangan ibu. Diam kamu. Ayah kamu harus dikasih pengertian. Ibu dia memang tinggalnya di sana. Tempatnya di sana. Ayah! Ibu apa-apaan sih, Bu? Ibu keterlaluan tau gak sama ayah? Kamu tahu kan, ibu sama Om Rafiq itu sudah menikah. Jadi dia itu sekarang menjadi ayah kamu. Yang dia, nih ayah kamu yang lumpuh ini, dia itu harusnya tidur di gudang. Ini kamar kami dong, suami istri. Gak bisa, Bu. Ibu gak bisa memperlakukan ayah kayak gini. Udah. Biar ayah tinggal di kamar belakang. Ayah mau istirahat. Dengar kamu, sana bawa ke belakang. Ayo, bangun ya. Usahin aja. Nih, baju-baju kamu bikin bau aja. Dan ini, foto kenangan kita. Gak usah lagi kamu simpan-simpan yang kayak gitu. Saya gak mau. Ya Allah. Sabar ya. Fajar. Fajar. Cepet ah, lama amat sih kamu. Bersihin kamar mandi. Sikat lantainya sampai bersih ya. Udah sana, cepetan. Tapi Bu, aku kan lagi belajar Bu. Terus besok ulangan. Terus aku juga lapar banget Bu. Belum makan. Aduh Bu, sakit Bu. Bantah ya? Kamu kalau orang tua nyuruh tuh jangan ngebantah. Biar aku aja yang ngerjain. Kamu jangan pernah nyuruh lagi, Fajar. Fajar, kamu terusin aja belajarnya ya. Nanti aku bikinin sarapan. Makasih ya Kak. Sok jadi pahlawan. Cepat kamu tanda tangan ini.
Ayo, angkat dia. Ayo, tanda tangan. Cepat kamu tanda tangan ini. Cepat, tanda tangan. Ini surat pengalihan rumah. Hah, cepetan. Tidak. Tidak. Aku tidak mau menandatangani surat pengalihan rumah ini. Kamu banyak ngomong ya, tidak tanda tangan aja. Cepetan tanda tangan. Apaan sih? Hah? Jangan, Awi! Bodoh kamu! Kamu rusak semuanya! Ibu denger ya, ibu nggak akan bisa miliki rumah ini. Ya, sini, ikut, sini. Rafiq, bantuin. Sini kamu. Sini. Masalah nih kayak gimana orang tua. Bantuin. Ya, ayo. Awi, jangan lari lo. Mas, saya numpang sebentar ya mas. Ada orang jahat. Mas maju mas. Mana tuh anak? Cepet banget gilangnya. Pak, stop pak. Iya, Bu. Pak. Makasih ya Pak udah nolong saya. Ini rezeki sedikit. Oh, iya Mbak, sama-sama Mbak. Kok dia bisa kabur sih? Aduh, menurut kamu dia bakal lapor kemana ya mas? Apa dia bakal lapor ke polisi? Gak usah khawatir kamu. Nggak mungkin dia ke sana. Dia nggak ada bukti. Mereka itu bukan manusia. Mereka lebih dari setan. Mereka itu ngincar rumah kita kak. Rumah? Berani mereka ngambil rumah, langkai dulu mayatku. Ayo kita ke rumah sekarang. Lo ya? Nah, pernah lo sentuh ayah gua lagi ya? Jangan, cukup! Apa sih kamu? Hah? Bangun saya. Bangun. Jangan pernah lo sentuh ayah gua lagi ya. Jangan pernah kalian mimpi tuh akan rumah ini. Pergi. Aduh, saya takut kasih tahu ini loh, Robi. Saya boleh gak kasih tahu? Iya, sudah. Ini sebenarnya saya ingin jadi jembatan buat kamu ya. Sebagai pesan dari ayah kamu, saya merasa ayah kamu juga ingin dilepaskan aja gitu loh. Maafin ibu kamu katanya. Itu yang saya tangkap dari gelombang frekuensinya. Ayah yang tenang ya ayah. Kita semua kangen dan sayang sama ayah. Awi, maafin ya kalau kita nggak bisa mampir ke rumah. Soalnya kita semua masih mau pulang. Wi, kamu sama Fajar jaga diri baik-baik ya. Kamu kabarin kami ya, kalau ada apa-apa ya. Ingat, jangan sampai ibu sama suami barunya menguasai rumah kita. Hah? Bu, apaan sih Bu? Lepasin! Enggak.
sebelum kamu tanda tangani surat pemindahan hak milik rumah ini kepada ibu. Ibu tuh nggak punya hati ya? Kuburan ayah aja itu belum kering, Bu. Udah mikirin warisan aja. Ayah kamu seharusnya meninggal sudah lama. Cepat tanda tangan saja, nanti kamu bakal nyesel. Sampai kapanpun aku nggak bakal mau tanda tanganin ini. Karena rumah ini hak warisan anak-anak ayah, Bu. Kamu gak usah pakai pukul dia lagi. Gampang, mereka itu masih kecil-kecil. Tinggal kita usir dari sini, rumah ini bisa kita langsung jual. Kita bisa kuasain semuanya. Jadi kalian mau tinggal di sini? Karena rumah kami sedang direnovasi, sementara kami di sini ya. Kawan, kalau mereka tinggal di sini, rencana kita bisa kacau balau. Kita nggak bisa ngusir Awi sama Fajar. Alhamdulillah. Jadi Kak Rama sama istrinya mau tinggal di sini. Di sini itu udah nggak ada kamar lagi. Emangnya kalian mau tidur di gudang belakang sana? Hah? Kan Kak Rama sama istrinya itu bisa tinggal di rumah utama, Bu. Ibu aja sama pria ini yang di gudang. Enak aja kamu ngatur-ngatur. Justru aku yang nggak mau diatur-atur sama kamu di sini. Gak bisa ya? Kalian jangan ngatur-ngatur ibu. Bu, saya punya hak di rumah ini. Dan saya lebih berhak tidur di kamar utama daripada ibu sama laki-laki ini. Gak bisa. Kamu gak bisa ngatur ibu. Bisa. Kalau ibu nggak senang, ibu yang pergi dari rumah ini. Kurang ajar kamu ya. Daripada saya hina di gudang, saya cari kontrakan di luaran. Mas Rafiq tunggu. Mas aku ikut. Bu, ibu tinggal di sini aja, Bu. Rumah ini ada hak ibu. Asalkan ibu tinggalin pria itu. Gak. Ibu butuh Rafiq. Ibu benci sama kalian. Ibu mau ikut Rafiq. Bu. Saya lihat nanti ibu kamu mengalami peristiwa stroke. Sakit. Tapi saya mau tanya, apa nanti suatu hari ibu saya bisa bertobat? Bisa. Dan saya melihat ibu kamu bertobat ketika dia sudah stroke dan dia sakit. Dan dia sebenarnya minta dimaafin. Dan saya ngelihat juga di sini pacarnya meninggalin dia mentah-mentah. Mau apa sih kalian? Kita kesini mau ketemu ibu. Gak ada urusan sama kalian lagi. Kalian bisa ngusir saya, sekarang saya bisa ngusir kalian. Pergi kalian! Mas, ayo. Sayang, kamu kok turun sih? Ini siapa perempuan nih? Kamu yang siapa? Saya calon istrinya Mas Rafiq. Jahat kamu ya. Ibu aku itu lagi sakit. Kamu malah main gila sama perempuan ini. Dijaga ya omongannya. Lagian siapa juga yang mau sama istri stroke kayak gitu? Ibu stroke. Ini rumah saya. Pergi! Ayo Kak. Tunggu Mas. Kamu pilih aku atau dia? Ayo cepat. Ibu kenapa bisa begini, Bu? Ibu udah makan belum? Ibu makan ya. Awi masakin makanan untuk ibu. Ibu makan ya, Bu. Awi suapin. Ibu ikut aja ya. Ibu pulang ke rumah sama kita. Lebih baik kamu di sini. Walaupun di rumah kontrakan. Yang penting sama Rafiq. Bu, ibu jujur ya sama Awi. Om Rafiq itu memperlakukan ibu dengan baik atau enggak, Bu? Ibu pernah nggak disuapin sama Om Rafiq? Atau dianterin ke kamar mandi, Bu?
kamu. Sayang, kenapa bisa sayang? Ngapain kamu keluar? Aku udah gak mau lagi sama kamu. Istri yang gak bisa berguna buat suami. Aku udah memilih dia daripada kamu. Sayang, keluar aja. Ibu! Bu! Ibu! Ibu sini saya bantu, Bu. Ibu pulang aja ya, Bu. Ibu kembali lagi ke rumah. Ibu ingat sama ayah. Ibu banyak dosa sama ayah. Iya, Bu. Ayah pasti udah maafin Ibu. Ayah kan laki-laki yang baik, Bu. Kita juga udah maafin Ibu. Ibu pulang ya ke rumah. Insya Allah, Awi bisa merawat Ibu dengan baik. Ibu rasakan apa yang ayah rasakan. Semua berbalik ke Ibu. Sabar ya, Bu. Satu PR dari saya, seberat-beratnya kamu maafin dan berat untuk minta maaf ya. Kamu harus ikhlasin semuanya yang terjadi ya. Walaupun berat hati, akhirnya aku berusaha untuk memaafkan ibu aku. Aku berusaha untuk menerima dia kembali. Bagaimanapun, dia adalah ibu kandung aku. Aku dan kakak-kakakku pun berusaha membangun kebahagiaan lagi di dalam keluarga ini.